Ini saya kedatangan tamu-tamu dari saudara kita NKRI, saudara Cina yang memang dari dulu sering support saya, sering membantu saya. Saya akan cerita kisah nyata. Saya bersumpah demi Ide Betara Lelangit yang ada di tanah Bali, Brahma Wisnu Suara sebagai saksi apa yang saya ucapkan hari ini, apakah benar apa tidak. Saya tidak mau merekayasa cerita dan saya tidak mau berbohong terhadap cerita. Kejadian tahun 2017 itu saya dimintain tolong sama Kawi datang ke sini. Ada tamu orang dari negara Cina ke tanah Bali, akhirnya ribut sama orang dan diperes di tanah Bali. Orang luar yang memeras. Sampai nilai pemerasannya itu negosiasi 1M ya, diminta 1M. Korban minta uang ganti rugi 1M. Saya hanya dimintain tolong, saya minta biaya cuma 250 juta untuk bisa menyelesaikan kasus itu, termasuk mencabut laporannya di kepolisian. Waktu itu zamannya kasatnya Pak Renhat. Saya ngomong apa adanya gitu. Sehingga dengan 250 juta ini saya bisa membantu saudara kita yang dari Cina. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya mikir Bali bukan untuk saya, Bali untuk anak cucu saya. Ketika saya memikirkan keuntungan, mungkin saya bisa dapat keuntungan 500 juta. Karena dari korban sendiri sudah mau sebenarnya membayar sampai 1M itu. Korban orang Cina yang ditahan ini 2 orang mau sudah membayar 1M. Tapi saya mikir kalau ini sampai ditahan di Bali, nama Bali akan jelek di negara Cina. Orang Cina yang akan mau datang lagi ke Bali karena dia ceritakan sama orang-orang Cina. Akhirnya kita makan apa? Kita nggak makan apa-apa di tanah Bali. Saya anak cucu saya pikirin, saya makan sekali ini. Tapi cucu dan anak saya nggak akan menikmati Pulau Bali saya. Itu saya lakukan tahun 2017 awal kalau nggak salah. Ini kesaksian Awi, gimana ceritanya Awi? Benar, itu waktu itu ada satu orang gaib sengaja orang luar Bali lah. Orang luar Bali menjadi gaib di sini sengaja cari masalah dan mau tahu bahwasan orang Cina ini banyak uangnya. Sengaja cari masalah, ajak berantem. Setelah itu dia dikeroyok, minta uang tembusan 1 miliar pertama. Orang itu di penjara ya, orang Cina itu orang Cina itu di penjara di Poresta. 2 orang ditahan. 2 orang ditahan. Setelah itu saya minta tolong sama Pak Ismail, Pak Ismail, ya masih sekjen ya di organisasi yang lama, masih sekjen padahal di organisasi lama. Bisa dibilang ya berkat Pak Sekjen lah. Bahkan dia ada seseorang pentolan pengusaha ternama menawarkan 500 juta Untuk damai. untuk damai. Nggak mau. Si gaib ini tidak mau. Tidak Korban mau. Nggak mau. Nggak mau. Dia ngotot mau minta yang tertinggi 1M. Berkat Pak Sekjen lah. Makanya hari ini saya duduk kemari, berhubungan orang Cina ini pun ada saudara sama saya, ipar saya. Berhubungan saya bertamu di sini, saya ingat kebaikan Pak Sekjen, jujur aja. Pak Ismail. Itu. Ya ini ada Kenny juga saksi waktu itu hadir ya kayaknya. Waktu itu hadir juga. Kenny agamanya Muslim ya? Enggak lah. Oh itu sama. Sama. Oh iya. Buddha. Yin Oke. Tapi Buddha Assembly. Itu cerita beliau juga hadir waktu itu untuk minta tolong kepada saya. Saya mempunyai jabatan posisi tinggi, tapi saya tidak memanfaatkan jabatan saya. Banyak orang Nyamul Hindu Bali berpikir saya dulu tukang peres, tukang sakit. Tidak. 2017 saya belum ingin jadi apa-apa dan saya tidak menginginkan jadi apa-apa. Saya hanya ingat dan tahu bahwa Ide Betara menganugerahkan Pulau Bali untuk kita jaga. Untuk anak cucu kita nanti bisa kita nikmati. Ketika Pulau Bali kita sepi, apa yang kita makan? Bahkan pariwisata nggak bisa kita nikmati. Pak Sekjen. Bahkan saya dengar itu orang tuanya itu sudah memohon ke kedutaan dia itu. Ya, Kedutaan Taiwan. Mau fight lah sama apa ini. Setelah Pak Sekjen urus, langsung dicabut laporan. Sampai begitu, coba kalau saya nggak turun tetap dia bayar mungkin 1 miliar, tapi akhirnya dia akan bercerita kepada orang-orang untuk jangan datang ke Bali, karena di Bali banyak sekali orang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan bagi tamu-tamu yang datang ke Bali. Saya jaga itu 2017 awal itu. Nah ini kesaksian kita, saya bersaksi. Dan korbannya saat ini pun masih di Bali, kalau saya bilang.
Kalau memang tidak percaya, Ya udah, kita nggak usah membahas itu. Bukan takutnya kong kali kong. Saya yang penting kan bersaksi kepada Tuhan. Makanya Tuhan saya ida sayang dua ida betara betari suwongkon jagat bumi sanimetan ring tanah Bali ida betara Brahma Wisnu Iswara Ratu Gede Ratu Niang Ratu Ayu Hidup bersaksi patut. tapi apa yang dia ucapkanlah kebenaran. Itu yang saya lakukan. Saya tidak memandang agama, saya tidak memandang suku ras seperti Soekarno berkata. Indonesia dibentuk bukan oleh satu agama, bukan dibentuk oleh satu suku dan bangsa, tapi berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Merdeka! merdeka. Terima kasih.